Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benua Afrika. Bagaimana karakteristik benua Afrika? Wilayah benua Afrika membentang di belahan bumi utara maupun selatan, mencakup daratan luas di barat daya Asia dan pulau-pulau di sekitarnya. Afrika adalah satu-satunya benua yang dilalui garis lintang 0 derajat khatulistiwa dan garis bujur 0 derajat, serta garis balik utara dan selatan sekaligus. Wilayah benua ini terbagi atas 5 kawasan secara umum, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Benua Afrika mempunyai wilayah daratan di benua lain, yaitu Semenanjung Sinai di benua Asia. Benua Afrika memiliki wilayah gurun terluas di dunia, yaitu Gurun Sahara. Benua Afrika memiliki aliran sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Benua Afrika merupakan benua termiskin bila dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Benua Afrika mempunyai ketampakan alam berupa lembah celah besar, The Great Rift Valley, yang terbentang sepanjang 6.400 km dari pantai Laut Merah di Afrika Timur hingga Danau Tanganyika di Afrika Selatan. Benua Afrika memiliki terusan Suez yang menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah sehingga mempersingkat lalu lintas laut antar benua. Pembangunan terusan Suez dimulai pada tanggal 25 April 1859 dan mulai digunakan sebagai jalur pelayaran pada tanggal 17 November 1869. Terusan ini memiliki panjang 163 km, kedalaman rata-rata 8 meter, lebar dasar 22 meter, dan lebar permukaan 70 meter. Benua Afrika memiliki bangunan-bangunan bersejarah seperti piramida, patung Sphinx, dan patung Raja Ramses II. Secara astronomis, benua Afrika terletak di antara kurang lebih 35 derajat lintang utara sampai 33 derajat lintang selatan dan 18 derajat bujur timur sampai 53 derajat bujur timur. Luas wilayah benua Afrika mencapai kurang lebih 29 juta kilometer persegi atau hampir seperlima dari luas wilayah daratan dunia dengan batas-batasnya. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania dan benua Eropa. Yang kedua, sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah dan Samudra Hindia. Yang ketiga, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Bagaimana kondisi iklim benua Afrika? Daerah iklim sedang atau subtropis, yaitu meliputi daerah di pantai tenggara Afrika Selatan, wilayah selatan, dan garis balik selatan. Daerah iklim tropis, yaitu daerah di sekitar ekuator, mengalami curah hujan yang teratur, tapi curah hujan semakin berkurang untuk daerah yang semakin jauh dari ekuator. Sepanjang pantai Afrika Barat, Kenya, Uganda, dan sebagian pantai di wilayah timur mengalami panas dan hujan sepanjang tahun. Daerah iklim gurun. Jenis iklim yang satu ini terdapat di wilayah Afrika bagian utara atau wilayah gurun dan bagian barat daya benua. Daerah beriklim gurun bisa mengalami kering sepanjang tahun. Daerah iklim Mediterania. Jenis iklim yang satu ini terdapat di wilayah paling utara Afrika, sekitar Laut Tengah. Daerah iklim pegunungan. Jenis iklim yang satu ini terdapat di wilayah pegunungan tinggi. Bagaimana pembagian wilayah di benua Afrika? Secara umum benua Afrika terdiri atas beberapa wilayah. Yang pertama, Afrika Utara. Wilayah Afrika Utara terdiri dari negara-negara di utara Gurun Sahara, yaitu Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Semua negara ini mayoritas penduduknya beragama Islam dan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Semua negara ini memiliki pesisir di Laut Mediteran dan beriklim padang pasir sebagai akibat dari lokasinya di daerah Sahara. Adanya Gurun Sahara sebagai batas alam menjadikan negara-negara di wilayah ini
memiliki ikatan suku bangsa, sejarah, budaya, dan ekonomi lebih erat dengan negara-negara di Timur Tengah daripada negara Afrika lain. Yang kedua, Afrika Barat. Wilayah Afrika Barat meliputi daerah di selatan Gurun Sahara hingga ke pesisir Samudra Atlantik dan Teluk Biafra. Di wilayah ini mengalir Sungai Niger, sungai terpanjang kedua di Afrika setelah Sungai Nil. Negara di wilayah ini adalah Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Ivory Coast atau Pantai Ding, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, dan Togo. Yang ketiga adalah Afrika Timur. Wilayah Afrika Timur meliputi daerah di selatan Gurun Sahara ke pesisir Samudra Hindia dan meliputi negara di daerah tanduk Afrika, Horn of Africa. Selain itu, negara-negara kepulauan di Samudra Hindia juga masuk wilayah ini. Negara di wilayah ini adalah Burundi, Komoro, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Rwanda, Seychelles, Somalia, South Sudan, Tanzania, dan Uganda. Yang keempat adalah Afrika Tengah. Wilayah ini terdiri dari wilayah hutan hujan tropis Kongo dan sekitarnya. Di wilayah ini mengalir Sungai Kongo, sungai terpanjang ketiga di Afrika. Wilayah Afrika Tengah meliputi negara Angola, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Demokratik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Gabon, Republik Kongo, dan negara kepulauan Sao Tome dan Principe. Yang kelima adalah Afrika Selatan. Wilayah ini berada di ujung selatan Afrika, meliputi daerah di sekitar Gurun Kalahari. Negara di wilayah ini adalah Botswana, Lesotho, Namibia, Republik Afrika Selatan, Swaziland, Zambia, dan Zimbabwe. Bagaimana keadaan penduduk di benua Afrika? Afrika sering dijuluki sebagai benua hitam. Hal ini konon bermula pada abad ke-19 saat bangsa Eropa mencari daerah baru. Para pembuat peta mengalami suatu kesulitan memetakan benua tersebut, khususnya gurun sub-Sahara. Karenanya di peta, wilayah itu dibiarkan gelap atau hitam. Dari situlah istilah benua hitam muncul. Ada pula yang menyatakan kata hitam diambil dari jenis tanah di benua Afrika yang berwarna hitam. Penduduk benua hitam ini termasuk ras Negroid yang kemudian terpecah-pecah. Di benua ini juga tinggal bangsa-bangsa lain seperti Arab, India, Melayu, serta masyarakat Eropa pendatang. Tahun 2007, jumlah penduduk Afrika mencapai 934 juta jiwa lebih. Afrika termasuk benua dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Agama utama yang dianut penduduk di benua Afrika ialah Islam dan Kristen. Islam dianut oleh mayoritas penduduk di Afrika Utara dan mempunyai perkembangan yang cepat. Agama Kristen yang datang dari Mesir dan daerah Ethiopia banyak dianut masyarakat Afrika Tengah. Suku bangsa penduduk Afrika antara lain yang pertama adalah orang Hamid yang berdiam di Afrika Utara dan Timur Laut. Yang kedua adalah orang Negro, meliputi Negro Sudan dan Negro Bantu. Sekitar 70% penduduk Afrika adalah orang Negro. Yang ketiga adalah orang ras khusus yang masih primitif, misalnya ras Pygmy di hutan Kongo, ras Bushman di Gurun Kalahari, dan ras Hottentot. Yang keempat, orang Eropa di Afrika Selatan. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Swahili mayoritas dan bahasa Arab. Sebagian besar negara-negara di Afrika merupakan negara agraris. Sekitar 60% penduduk benua Afrika bekerja di sektor pertanian. Hasil dari sektor pertaniannya adalah karet, kapas, kopi, coklat, tebu, kelapa sawit, tembakau, gandum, dan kurma. Di tahun yang sudah modern ini,
Negara yang sudah mengalami kemajuan besar dalam produksi pertanian seperti Brasil sepakat untuk berbagi teknologi dengan Afrika untuk lebih meningkatkan produksi pertanian di benua itu untuk membuatnya menjadi mitra dagang yang lebih layak. Peningkatan investasi di bidang produksi pertanian Afrika secara umum memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan di Afrika. Bagaimana flora dan fauna di benua Afrika? Flora di benua Afrika dapat dikelompokkan menjadi hutan hujan tropis, padang rumput berupa stepa dan sabana. Daerah ini didominasi oleh padang pasir. Tumbuhan khas benua Afrika adalah kurma, akasia, papirus, sidar hutan, dan masih banyak lagi. Jenis faunanya juga beragam seperti gajah, jerapah, kera ekor panjang, burung kasuari, hina, zebra, badak, terenggiling, dan masih banyak lagi. Kalian bisa lihat di beberapa gambar ini. Gambar pertama adalah monyet ekor panjang atau kera ekor panjang, yang kedua adalah zebra, dan yang ketiga adalah terenggiling. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.